Stok cadangan beras pemerintah dilaporkan mencapai 3.502.895 ton per Mei 2025. Angka ini ditargetkan bisa tembus 4 juta ton dalam beberapa waktu ke depan. Saking berlimpahnya produksi beras dalam negeri dan stok CBP, Presiden Prabowo Subianto pun memerintahkan untuk segera membangun gudang-gudang darurat yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan beras selama 4 hingga 5 tahun ke depan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman optimistis, stok cadangan beras akan mampu tembus 4 juta ton dalam 15 hingga 20 hari ke depan dengan ekspektasi ada serapan baru sebanyak 50.000 ton per harinya. Ia mengatakan pasokan yang berlimpah itu membuat gudang-gudang Perum Bulog penuh, sehingga dibutuhkan tambahan kapasitas atau bangunan gudang baru. Menurut Amran, Presiden Prabowo telah menginstruksikan pembangunan 25.000 gudang improvisasi berbahan tahan lama di berbagai wilayah. Gudang-gudang ini dirancang untuk bertahan 5 hingga 10 tahun sambil menunggu pembangunan gudang permanen di setiap desa. Di sisi lain, pemerintah telah menyewa tambahan kapasitas gudang-gudang swasta sebanyak 1,1 juta ton. Sebagai informasi, cadangan beras pemerintah saat ini adalah prestasi baru, melampaui rekor swasembada pangan yang pernah diraih Indonesia pada tahun 1984 atau di era pemerintahan Presiden Soeharto silam. Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 1 tahun 2025 hanya 4,87% secara year-on-year atau secara tahunan. Dibandingkan kuartal sebelumnya, ekonomi kontraksi 0,98%. Menanggapi hal ini, Kementerian Keuangan mewanti-wanti, dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah. Maka dari itu, perlu dilakukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian. Tak hanya itu, pemerintah juga telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerjasama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global. Dari sisi internal, tantangan global ini menjadi momentum bagi pemerintah melalui semua kementerian dan lembaga melakukan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi, terutama dari global. Sri Mulyani menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 4,87% pada kuartal 1 2025 cukup resilien atau tangguh di tengah tantangan perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan rencana pemanfaatan tanah terlantar milik negara untuk dikelola Danantara. Menurutnya, hal ini juga sudah dibicarakan dengan Kepala BPI Danantara, Rosan Ruslani. Nusron menjelaskan, tanah-tanah negara itu berupa tanah milik negara, tanah wakaf, dan tanah ulayat. Sebagai informasi, biasanya tanah negara dikonsesikan kepada orang lain dalam bentuk hak guna usaha atau HGU dan hak guna bangunan atau HGB. Menurut Nusron, ketika HGB dan HGU tidak lagi diperpanjang atau sudah jatuh tempo, biasanya masuk dalam kategori tanah terlantar yang akan diserahkan kepada bank tanah. Ia pun mengungkapkan aset tanah terlantar di bank tanah itu mencapai 40.000 hektar. Ada pula yang tercatat sudah masuk dalam tanah cadangan untuk negara sekitar 1,3 juta hektar. Nusron mengungkapkan pihaknya akan melakukan kajian mengenai rencana ini, terutama dalam hal potensi berapa banyak tanah terlantar yang akan tercatat. Sebelumnya, dalam sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto meminta Nusron untuk meneliti kembali tanah negara yang dikeluarkan izin HGU dan HGB kepada pihak lain yang sudah jatuh tempo. Prabowo juga menyoroti banyaknya aset negara yang hilang tidak jelas karena disembunyikan para birokrat. Bursa Efek Indonesia bakal segera membuka kembali kode broker dan domisili data transaksi lokal dan asing. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irfan Susandi, menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan sistem untuk implementasi kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa data kode broker dan domisili tersebut nantinya bakal ditampilkan pada saat sesi istirahat usai berakhirnya sesi 1 perdagangan.
Namun demikian, Irfan enggan memberikan informasi detail lebih lanjut mengenai kapan implementasi kebijakan ini dilakukan. Wacana penerapan kebijakan ini muncul sebagai tanggapan atas masukan dari pelaku pasar yang disampaikan dalam pertemuan bersama BEI dan OJK pada 3 Maret 2025. Bursa Efek Indonesia sendiri resmi telah menghapus kode broker saat transaksi saham berlangsung pada 6 Desember 2021 lalu. Namun investor tetap dapat melihat kode broker yang melakukan transaksi setelah penutupan perdagangan bursa. Kebijakan ini dilaksanakan bersamaan dengan diterapkannya beberapa penyesuaian mekanisme perdagangan di bursa. Saat itu manajemen BEI menyebut kebijakan penutupan kode broker tujuan utamanya untuk meningkatkan perlindungan investor dalam melakukan investasi saham di pasar modal. Skandal keuangan kembali mengguncang dunia perbankan internasional. Kali ini, bank ternama Credit Suisse tersandung kasus besar terkait penghindaran pajak. Credit Suisse mengaku bahwa mereka telah membantu nasabah menyembunyikan dana dalam jumlah besar dari otoritas pajak. Tak main-main, angkanya mencapai 65,6 triliun rupiah. Kesimpulan ini muncul setelah penyelidikan gabungan otoritas Jerman dan Amerika Serikat. Skema penghindaran pajak itu melibatkan rekening-rekening rahasia di luar negeri yang sengaja disamarkan agar tidak terlacak oleh otoritas fiskal negara asal nasabah. Kasus ini telah lama mencuat sejak 2 tahun lalu. Komite Keuangan Senat pernah mengatakan penyelidikan yang dilakukan menemukan bahwa Credit Suisse telah terlibat dalam penghindaran pajak yang sedang berlangsung oleh warga Amerika yang sangat kaya. Sebagai hasil penyelidikan, Credit Suisse tidak hanya harus membayar denda dalam jumlah besar, tapi juga menyetujui kesepakatan hukum dengan Jaksa Federal untuk menutup perkara ini secara formal. Menanggapi kasus yang dihadapi Credit Suisse, UBS yang telah mengakuisisi Credit Suisse pada tahun 2023 menegaskan mereka tidak terlibat dalam tindakan yang mendasarinya dan tidak menoleransi penghindaran pajak.